Karena pada saat itu dia kan minta sebagai dirut tapi nggak dikasih, sayanya komod. Padahal di pidato yang lain ya kan, dia ditawarkan sebenarnya jadi dirut tapi dia nggak mau. Dan lagi-lagi Pak Jokowi kemudian yang menjadi sasaran, seolah-olah dia di video yang satunya lagi mengatakan dia nggak dikasih direksi. Padahal kalau dia dirut, dia bisa menghindari kasus yang sudah terjadi ini. Nah, kasus ini kan terjadi 2018, 2023. Ahok menjadi komod 2019, 2024. Artinya apa? Ini era di mana Ahok sebenarnya bisa mendetek dan kemudian melakukan langsung pemangkasan. Kalau toh terjadi sebenarnya pengoplosan itu. Nah, kalau itu dikaitkan dengan Pak Jokowi, kita bicara satu dulu nih tentang Ahok dulu. Termasuk juga nanti ada Sritek, ini juga Pak Jokowi lagi nih. Gimana Bang Sil? Ya, terima kasih Bang Budius. Saya luruskan sedikit ya, bahwa kalau Pak Ahok mengatakan bahwa dia nggak ditawarin jadi dirut, berarti dia bohong. Karena sepengetahuan saya dan dia sendiri pernah bicara bahwa Pak Jokowi, ini ucapan dia sendiri lagi ya, kita reply ucapan Pak Ahok bahwa beliau ditawarin jadi dirut Pertamina. Tapi Pak Ahok menolak karena waktu itu dia bilang dia ingin jadi komisaris. Karena dia ingin punya waktu untuk dia main golf, kalau nggak salah. Terus apa lagi Bang, ada tiga itu dia untuk keluarga. Untuk keluarga, karena mungkin waktu itu dia baru keluar dari penjara lah ya. Jadi memang waktu itu ya namanya orang mungkin keluar dari penjara kan tiap hari mungkin mendalami agama ya kan, terus suasana politik dan sebagainya beliau masih asing ya. Jadi keinginan dia untuk benar-benar terjun ya kan dari hatinya dia mungkin nggak terlalu, makanya dia menolak jadi dirut. Jadi kembali lagi ini adalah suatu kalau menurut saya kebohongan lah dari Pak Ahok sendiri, karena sudah ditawarin dan dia nggak mau menjadi direktur utama. Jadi awalnya Pak Jokowi menawari Ahok tuh sebagai dirutnya Pertamina. Iya, dan itu kan Pak Ahok sendiri yang bilang bahwa dia menolak jadi dirut. Terus yang kedua Bang, ada kebohongan lagi dari Pak Ahok bahwa dia mengatakan dia mundur dari komisaris utama Pertamina karena melihat banyak ketidakbecusan atau permasalahan di Pertamina. Nah ini saya garis bawahi lagi. Bohong lagi itu. Pak Ahok itu tidak benar keluar dari Pertamina karena carut marut di Pertamina. Tapi Pak Ahok ingin menjadi tim sukses dari Ganjar Pranowo. Jadi bukan karena dia tidak merasa mampu mengatasi persoalan di Pertamina, tapi karena ada tugas baru dari partai. Iya. Nah, kalau sekarang Ahok mengatakan punya bukti, punya dokumen, bukti rapat, notulen rapat dan seterusnya, yang itu bisa membuktikan kepada kejaksaan bahwa memang dia sudah melakukan fungsinya sebagai komod, tapi tidak didengarkan oleh direksi. Gimana? Bang Sil percaya? Tadi kan Bang Sil bilang dia bohong. Iya, ini kan suatu hal yang berbeda. Ini bohong ketiga lagi nih Bang. Gimana itu? Jadi antara kebongkarnya kasus korupsi di Patraniaga ini Bang, dengan apa yang dibicarakan Ahok ini berbeda. Saya melihat waktu ada podcastnya, saya lihat di Pak Ahok sama SCTV dan di Mata Najwa atau apa ya? Yang di SCTV itu saya lihat bahwa Pak Ahok sendiri tidak mengetahui sebenarnya permasalahan korupsi ini di mana Bang. Jadi dia hanya mempermasalahkan. Benar kalau dia menganjurkan di rapat-rapat ada bukti dokumen bahwa pengadaan barang jasa di Pertamina ini harus melalui e-katalog LPSE. Saya setuju dan itu bagus. Gitu loh Bang. Tapi kan bukan ini Bang. Sebenarnya kasus korupsi yang di Patraniaga ini adalah ada blending, oplosan, ya kan, dari minyak yang RON 90 ditambah zat aditif menjadi
Pertamax 92 yang dijual. Dan ini dilakukan oleh oknum-oknum di Pertamina Patraniaga ataupun di holding, ya kan kita menunjuk nih menunggu hasil penyidikan dari Kejaksaan Agung, Bang. Iya. Dan ini dilakukan di salah satu kilang minyak anaknya Risa Halid di Banten. Nah, ini yang saya yakin Ahok nggak punya bukti ini. Gitu, Bang. Tapi kalau bukti dia rapat memarahi direksi anak perusahaannya Pertamina Patraniaga atau segala macam perangkat di Patraniaga, ya mungkin ada gitu. Tapi kalau umpamanya saya tuh inginnya Pak Ahok kalau memang punya bukti, bawalah ke Kejaksaan Agung. Bawa, nggak usah diminta. Sebagai warga negara yang baik, bawalah bukti-bukti itu ke Kejaksaan Agung. Ngapain ngoceh sana sini di podcast gitu loh, bikin menurut saya buang-buang waktu dan bikin apa namanya riak-riak yang nggak ada guna gitu loh, Bang. Dan bahkan itu merusak nama baik Pak Jokowi juga, karena kan begini Bang Sil, Ahok 2018 itu keluar penjara. Iya. Bayangkan Pak Jokowi sebagai sahabatnya Ahok pada saat itu, ya kan, memberikan sebuah posisi yang sangat luar biasa secara ukuran profesionalisme, ya kan? Nggak mungkin loh narapidana dikasih jabatan dirut kemudian nggak mau jadi komod. Tapi kok kepercayaan yang diberikan Pak Jokowi kepada Ahok untuk bisa menata dan membereskan Pertamina kan begitu, ternyata bikin masalah. Ya. Ini gimana Bang Sil? Ya, jadi kembali lagi Bang, saya tekankan kepada kita semua biar masyarakat tahu kebenaran seutuhnya. Itu bisa dilihat juga di media, ya kan, bahwa Pak Ahok itu mundur dari Komisaris Utama Pertamina karena menjadi tim suksesnya Ganjar. Dan itu bukan hanya Pak Ahok. Ada teman saya dari PLN juga, Eko Sulistyo, mundur dari PLN. Jadi waktu itu dua lowong Bang, gitu loh. Pertamina sama PLN. Pertamina PLN. Nah, ketika proses Ahok sempat mundur itu dan kosong kan? Ya, kosong. Kemudian sebelum masuknya Iwan Bule kan baru agak lama ya, baru kemudian sebelum Pak Iwan Bule, Pak Mantili dulu. Mantili. Nah, apa peristiwa yang terjadi sebenarnya kok dibiarkan kosong? Jangan-jangan Bang Sil sedang ditawarin juga? Iya, jadi memang kosong. Saya ditawarin Bang, terus terang. Oleh Pak Jokowi waktu itu? Saya nggak usah sebut nama siapa, tapi intinya saya ditawarin untuk mengisi kekosongan Komut Pertamina itu. Tapi karena waktu itu saya juga sudah terdaftar di TKN Prabowo Gibran. Sebagai wakil ketua ya? Sebagai wakil ketua, saya juga menolak Bang. Karena menurut saya ini suatu hal yang lebih besar yang harus saya menangkan gitu loh. Untuk Pak Prabowo dan Gibran ini, kalau saya dan juga masyarakat dan juga teman-teman bisa memenangkan ini kan bukan hanya Pertamina yang kita urus, tapi sebuah negara untuk Indonesia ini maju Bang. Makanya saya menolak karena saya harus keliling waktu itu dengan Mas Gibran, termasuk dengan Pak Prabowo, acara-acara TKN itu dan juga kampanye di mana-mana itu, saya termasuk yang salah seorang dari sekian banyak tim yang membuat jadwal, merancang strategi kampanye di daerah-daerah itu Bang. Jadi nggak mungkin lah saya juga harus mundur kan. Otomatis saya menolak waktu itu. Ya, akhirnya nggak berapa lama, ya, kalau nggak salah direktur utama yang sekarang ini yang diangkat Pak Mantili itu. Jadi komisaris Pertamina. Terus nggak lama beliau akhirnya menjadi direktur baru utama. Pak Iwan Bule yang menjadi komisaris utama gitu. Pada saat Bang Silvester ditawari untuk menggantikan Ahok saat itu sebagai komisaris utama, apakah Bang Sil juga sebenarnya karena terlalu berat saya sebagai karena banyak masalah Pertamina, atau benar karena alasan kesibukan TKN itu? Satu, kesibukan TKN, terus yang kedua saya juga punya kantor hukum dan juga saya punya beberapa bisnis yang memang saya pasti akan mundur dari semua itu Bang. Dan menurut saya
apa yang selama ini saya jalanin sudah baik gitu loh. Jadi saya lebih memprioritaskan pekerjaan saya, profesi saya, usaha saya sendiri, dan juga kedudukan saya sebagai wakil ketua tim kampanye nasional itu, Bang. Itu yang lebih saya beratin daripada komisaris utama Pertamina. Dan Abang harus tahu bahwa komisaris utama Pertamina itu dia harus tiap hari ngantor, Bang. Sebenarnya Ahok juga bilang dia nggak tiap hari ngantor, dia tiap hari ngantor. Dan dia juga sign, Bang. Ada mungkin kontrak ataupun kontrak-kontrak besar, selain direktur utama itu, Komut juga tanda tangan. Biasanya begitu, Bang. Kecuali komisaris independen ya. Ya yang datang kapan saja, ya yang paling top ya pas RUPS baru datang. Jadi kalau kemudian Ahok dianggap sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Pak Jokowi, Bang saya sepakat itu. Ya itu kembali lagi kepada Pak Ahok sendiri dan juga penilaian masyarakat, Bang. Ya kan, kita lihat bagaimana Pak Jokowi menawarkan beliau setelah habis menjadi seorang narapidana, terus menjadi direktur. Beliau sendiri menolak, akhirnya beliau menerima sebagai komisaris utama Pertamina dengan gaji yang besar loh, Bang. Tantiemnya lagi juga besar belum. Iya, puluhan miliar ya. Jadi saya pikir harusnya Pak Ahok bersyukur lah. Ya kan? Jadi kalau tanpa Pak Jokowi, dia nggak gubernur, bukan anggota DPR. Ya kalau saya lihat sih dia bukan siapa-siapa, Bang. Kemarin ya sebelum diangkat jadi komisaris Pertamina itu, kalau nggak ada Pak Jokowi, ya dia nothing lah. Ya bahkan itu pecah rekor juga, Bang Sil. Satu-satunya mantan narapidana ya yang langsung diangkat jadi pejabat tinggi di sebuah perseroan terbatas milik negara yang paling elitis, paling besar ya. Ya. Dan ini sebenarnya, Bang, saya juga harus jujur mengatakan Pak Ahok itu bagus. Ya, kita harus nggak melihat dari sisi buruk atau baiknya saja gitu, sisi buruknya saja. Pak Ahok juga bagus gitu loh. Hanya yang saya lihat bahwa Pak Ahok ini nggak bersyukur atau kurang bersyukur, Bang. Ya, kurang bersyukur. Nah itu saja. Tapi kalau yang lain-lain dengan kinerja dia bagus, dia juga pintar, yang eksekusi satu kebijakan positif lah intinya. Hanya ya namanya manusia ada kurang ada lebih, Bang, ya kan. Jadi kembali lagi kalau saya melihat bahwa tanpa Pak Jokowi kemarin setelah Pak Ahok keluar dari penjara, itu intinya bahwa dia menurut saya kurang bersyukur. Kurang